apakah mampu secara efektif mengatasi persoalan ekonomi secara nasional gitu. Karena kita ketahui bersama bahwa ada beberapa persoalan atau kendala dalam perekonomian nasional. Yang pertama diantaranya ada yaitu kesempatan investasi di negara kita ini sempit gitu. Kita bisa lihat contohnya proyek IKN yang terhambat, kemudian waktu itu juga kita pernah ramai tentang kebijakan hilirisasi yang terhambat akibat dari kebijakan ekspor bahan mentah gitu, sehingga investor ini menarik diri gitu karena mereka atau negara-negara yang menarik diri itu memiliki kepentingan terhadap bahan mentah yang diekspor oleh kita gitu. Kemudian kita juga perlu memperhatikan bagaimana di Danantara ini dibentuk begitu. Kita bisa lihat atau kita bisa lihat dan kita perlu mempertanyakan proses legislasi dari BPI Danantara, dibentuknya BPI Danantara ini, bahwa sistem pengawasan Danantara ini ternyata langsung oleh Presiden begitu, tidak dapat diawasi KPK maupun BPK gitu. Kemudian juga tentang merit system Danantara ini seharusnya diisi oleh profesional dan non politis begitu. Tapi kita bisa lihat ternyata Danantara dipimpin oleh beberapa orang yang seperti Rosan Roslani itu dia rangkap jabatan ya. Dia sekaligus merangkap sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi gitu. Tentunya ini menjadi pertanyaan kita, apakah rangkap jabat itu tidak mempengaruhi profesionalitas dalam mengelola Danantara. Kemudian juga aja, Mas. Ya, ada Pandu yang memiliki riwayat Goto itu gagal masuk ke dalam bursa efek. Nah, dari masalah-masalah itu semua kiranya kita perlu mendengarkan langsung kita yang tentunya ahli di bidang ekonomi, yaitu Prof. Didin Damanhuri dan Pak Wijaya. Prof. Didin Damanhuri lebih untuk memaparkan materinya. Dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih Muiz, moderator, dan Mas Wija. Di sini banyak tokoh, beberapa tokoh yang memang menggeluti korporasi maupun ekonom juga. Saya kira pembahasan malam ini yang diselenggarakan oleh anak-anak muda ini baik juga ya, karena selama ini pembahasan lebih banyak tanda petik oleh kalangan yang senior ya, yang ada di berbagai media sosial maupun di media mainstream, di berbagai forum-forum yang sudah mapan. Jadi pengantar tadi pun dari Saudara Izzuddin, Muiz, adalah pemahaman anak muda ya terhadap gejala Danantara, saya kira. Dan malam ini kita coba share. Latar belakang saya bukan korporat ya, jadi seorang makro political economist. Jadi saya nanti dengan senang hati akan mendengarkan Mas Wija ya, yang lebih banyak berlatar belakang bisnis, mengamat masalah-masalah pasar modal dan lain sebagainya. Jadi
menurut saya riuh rendahnya perdebatan Danantara yang tadi juga sudah disinggung oleh moderator, bukan hanya soal lembaganya sendiri yang relatif kejutan ya di debat nasional ini, karena tidak disiapkan sebuah perdebatan yang panjang. Juga situasi perekonomian 10 tahun warisan presiden lama tidak terlalu favorable terhadap presiden baru ini untuk mengambil kebijakan besar seperti Danantara itu. Apalagi situasi geopolitik dan geoekonomi juga sangat relatif buruk ya. Perang yang tidak berkesudahan di Israel Palestina, kemudian juga Rusia dengan perang yang Ukraine ya, dengan Ukraina. Tiba-tiba juga Presiden Trump terpilih dengan kebijakan term yang kedua ini yang sangat tidak menimbulkan optimisme terhadap perkembangan ekonomi global dengan semangat proteksionisme ekonomi, langsung gaspol menaikkan tarif pada Kanada, Cina, dan Meksiko di atas 100%, dan kemudian melakukan satu langkah-langkah politik yang sangat menusuk hati karena kemudian ditawarkan bahkan ke Indonesia, bukan hanya ke Mesir dan Arab Saudi, tentang warga Palestina ini, dan Gaza akan dimintakan untuk diisi oleh pemukiman baru Israel. Telah ditolak oleh negara-negara Arab, bahkan dia menawarkan untuk membelinya. Menariknya, nah ini saya bawa dulu ke situasi yang memang pesimisme dunia ya. Tiba-tiba Perdana Menteri perempuan dari Finlandia menohok balik Trump dengan mengatakan bahwa Los Angeles akan dibelinya dengan menyediakan dana 16.000 triliun, mendekati dana Danantara ini. Situasi ini menimbulkan satu sentimen negatif terhadap perekonomian global. Nah, Danantara tiba-tiba diumumkan oleh Presiden Prabowo dengan dimulai tadi pengesahan revisi undang-undang 23 undang-undang BUMN, dan sangat kilat kurang dari 20 hari. Tidak, bahkan lebih cepat lagi ketika kita rame-rame membahas undang-undang IKN waktu zaman Jokowi. Tidak menyediakan ruang untuk perdebatan publik secara luas selayaknya proses legislasi yang ideal. Kemudian RUU itu disahkan dalam pleno yang juga sangat singkat, 1 hari. Tidak menimbulkan perdebatan di antara anggota DPR. Dan setelah sah masuk ke lembaran negara, sampai hari ini tidak bisa diakses publik. Beberapa poin krusial. Antara lain yang sudah disebutkan tadi, bahwa Danantara ini pengelolanya adalah kebal hukum, misalnya. Seperti yang dikutip oleh Tempo ya. Jadi kerugian yang terjadi tidak menimbulkan tanggung jawab terhadap para pengelola, misalnya begitu. Lalu tidak menjadi objek audit BPK dan pengawasan KPK. Tetapi ketika Danantara hari Senin kemarin diluncurkan, ada pernyataan dari Rosan Roslani ini yang mengatakan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Danantara maupun pengelola
maksudnya dari presiden sampai sebagai penanggung jawab, pengawas sampai CEO, kemudian juga 2 orang wakilnya itu akan menjadi pengawasan, akan menjadi objek audit dari BPK, BPKP, bahkan PPATK dan pengawasan dari KPK. Nah, jadi mana ini yang benar sebenarnya? Apakah pernyataan Rosan Roslani ini hanya untuk mendinginkan panasnya reaksi publik terhadap keberadaan Danantara yang kebal hukum, ataukah memang ada kemungkinan Presiden sudah mengendus tentang reaksi publik yang keras itu, sehingga kalau nggak salah, saya mohon koreksi, menurut para ahli hukum, Presiden masih memungkinkan merevisi beberapa hal yang prinsipil sebelum nanti diumumkan di dalam berita negara, lembaran negara. Jadi ini saya pengantar untuk masalah Danantara ini. Tentu aja banyak sekali nanti masalah-masalah yang sifatnya korporasi, mikro manajemen bisnis dan lain sebagainya. Saya akan membatasi ke isu-isu makro ya, isu makroekonomi politik. Izinkan saya, apakah saya bisa? Oke, bisa ya, namanya ada slide saya. Bisa. Lanjut. Terima kasih. Oke, jadi kalau review kira-kira kan bahwa Danantara ini adalah di samping presiden sebagai penanggung jawab, semua pengelolanya itu bertanggung jawab kepada presiden. Tadi sudah dikatakan juga, memiliki dewan pengawas dan badan pelaksana. Dewan pengawas beranggotakan menteri, yaitu Erick Thohir, maupun pejabat yang ditunjuk oleh presiden. Ya, di sini yang sudah dilantik bulan, kalau nggak salah, November ya, dari Mulyaman Hadad ternyata menjadi wakil ketua pengawas. Kemudian ada Sri Mulyani sebagai anggota. Badan pelaksana adalah Roslani yang mantan ketua Kadin, bergerak di berbagai bidang bisnis. Jadi ya nggak benar juga kalau tidak dibilang profesional, karena memang dia pengalaman bisnis yang lama juga. Kemudian ada Doni, siapa namanya? Oskaria ya, yang juga pernah menjadi komisaris Garuda, salah satu direktur kalau nggak salah, dan mengelola pariwisata, beberapa pariwisata. Kemudian yang berikutnya, ini yang agak menjadi isu publik, adalah Pandu Syahrir ya, anaknya Dr. Syahrir, seorang aktivis politik, tapi juga ekonom yang sudah wafat. Sementara Pandu Syahrir ini adalah CEO dari Shopee dan beberapa perusahaan lain yang wakil direktur dan lain sebagainya, tapi yang menjadi isu publik karena dia adalah kemenakan dari seorang tokoh pemerintahan masa Jokowi 10 tahun, ya Luhut Binsar Panjaitan ya. Jadi itu yang diumumkan dan dilantik oleh Presiden pada hari Senin tanggal 22 kemarin. Dia akan mengelola dividen, mengelola apa istilahnya, operasi dan investasi. Modal awalnya disebutkan 1.000 triliun dan aset pengelolaan yang tadinya hanya 7 perusahaan BUMN, akhirnya semua BUMN dimasukkan menjadi nomor 7 di dunia lah sekarang ini, dengan aset pengelolaan 14.000 triliun, 14,67 ribu triliun ya.
atau 14,67 kuadriliun ya. Sekarang ini ada satuan baru yang mulai terkenal karena ada korupsi satu Pertamina yang 1 kuadriliun. Nah, kalau peluangnya sudah yang saya review bahwa Danantara ini akan bisa memproduktifkan aset-aset BUMN, apakah itu tanah, infrastruktur, saham BUMN itu sendiri, dan akan meningkatkan nilai tambah perekonomian BUMN maupun perekonomian, sehingga bisa mengurangi ketergantungan BUMN yang selama ini disebut sebagai PMN ya, penyertaan modal negara. BUMN itu sangat tergantung, walaupun sudah banyak yang go public, ada dana masyarakat masuk, dan bisa mengelola aset ini secara profesional dan gilirannya bisa menghasilkan keuntungan jangka panjang. Tapi ini adalah problem jangka menengah sebenarnya, kan dalam 1-2 tahun yang akan datang. Kemudian Danantara ini yang pertama, jadi pengelolaan peningkatan BUMN itu sendiri, value-nya. Ya. Tapi dengan nilai yang 14,67 ribu triliun itu juga bisa merupakan sebuah aset nasional yang bisa mengundang investasi asing. Kalau BUMN dan BUMN yang selama ini juga kurang dikenal ya sebagai champion di tingkat global, antara lain oleh ICW disebut dari 90-an BUMN ada lebih dari 50% itu terlibat korupsi sekitar 50 triliun, 40 triliun ya. Jadi tidak terlalu signifikan ya sebagai BUMN itu sendiri. Justru karena itu mungkin ini akan dikonsolidasikan, tapi juga harus menunjukkan kepada pasar global maupun nasional yang menerapkan prinsip good governance. Nah, sehingga Danantara bisa menjadi vehicle untuk investasi strategis. Itu yang kemudian sering benchmarknya adalah Temasek Singapura. Investasi jenis ini adalah dalam bentuk portofolio yang berbeda dengan foreign direct investment, PMA yang kalangan multinasional selama ini, selama berapa puluh tahun ini, 60 tahun ini, katakanlah 50 tahun lebih, menanam modal asing di Indonesia yang perusahaan-perusahaannya dikendalikan penuh oleh MNC itu ini. Dengan adanya Danantara, maka pihak asing itu sebagai investor portofolio, sehingga kendali ada di kalangan Indonesia, kalangan Danantara itu sendiri. Nah, dengan demikian Danantara punya potensi untuk membangun infrastruktur industri strategis yang tidak membebani APBN. Ini adalah peluang-peluang yang terbayangkan, walaupun itu adalah jangka menengah lagi dan jangka panjang. Dan itu bisa misalnya membangun tol yang dianggap sekarang ini memang dianggap harus ada moratorium, tetapi kalau memang diperlukan masih bisa dibangun. Apakah itu pelabuhan, udara maupun laut, industri baru dan terbarukan, hilirisasi SDA yang sekarang ini konon ada sekian ya, belas pohon industri yang bisa dihilirisasi SDA hingga added value yang ditingkatkan, membangkitkan kembali industrialisasi ala Habibie, apakah itu aeronautika, kapal laut, kereta api, tindak dan seterusnya. Nah, tapi prasyarat suksesnya juga sangat berat, bahwa menurut saya mestinya Danantara ini prioritasnya di tingkat global, champion di tingkat Asia minimal atau ASEAN. Nah, tentu saja dengan bidang-bidang yang memang bisa menjadi champion, apakah itu
bank syariah, industri halal, industri dirgantara yang CE235 sudah laku sebelum ini, tapi sekarang macet kembali, kereta api dan lain sebagainya. Bahkan ada industri pindad sebenarnya yang relatif sudah juga laku ya. Nah, kemudian Danantara bisa menarik investasi asing sekali lagi dalam bentuk portofolio dengan Danantara menerapkan good corporate governance sehingga tercipta high trust. Jadi kalau itu tidak terjadi akan sulit tentu saja. Investasi asing ini bisa ditargetkan untuk, nah ini menurut saya dengan benchmark ke Cina harusnya era baru Danantara ini bisa dengan undang-undang bahwa investasi asing yang masuk yang notabene dikendalikan oleh Danantara dan oleh Indonesia seperti Cina lewat undang-undang mereka harus transfer teknologi. Apakah nikel dengan sampai baterai sampai manajerial, expertise bahkan modal. Dan seperti janji Prabowo bahwa keberadaannya juga harus terkait dengan kemitraan UMKM dan koperasi dan ini harus dituangkan dalam undang-undang atau peraturan di bawahnya. Tapi menurut saya kalau benchmark ke China ini harus berbentuk undang-undang. Tapi di balik itu harus juga ditunjang oleh kredibilitas pemerintah dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, jaminan HAM, pelayanan publik dan lain sebagainya. Dan antara harus menempatkan para profesional, tadi sudah dikritik oleh Saudara Muiz, ya, sementara ini anggap aja sudah profesional, setidak-tidaknya 3 pengelola itu juga bebas dari KKN, ada catatan sebenarnya, dan menjadi jaminan bagi pelaksanaan proyek-proyek yang sehingga tidak bocor ya. Karena ini menyangkut proyek pembiayaan yang raksasa di bidang infrastruktur, industri strategis, seperti yang tadi sudah dikatakan, tol, pelabuhan, EBT, hilirisasi, sumber daya alam, membangkitkan industri ala Habibie, dan lain sebagainya. Nah, masalahnya Danantara ini diluncurkan ketika public trust sudah keburu rendah karena 10 tahun pemerintahan sebelumnya. Jadi kita trust publik ini dihantui oleh adanya pengumuman OCCRP misalnya, bahwa baik MK, MA, KPU dan pencawapresan itu tidak comply terhadap konstitusi. Juga mem-PSN-kan beberapa proyek PIK Rempang yang merugikan rakyat dan bahkan belum dilakukan penegakan hukum. Ini adalah tantangan Presiden Prabowo bahwa secara ekonomi politik tidak mungkin trust global maupun nasional itu tidak mengkaitkan dengan persoalan trust rendah akibat masalah-masalah hukum ini. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa proses legislasi di DPR dalam rangka revisi Undang-Undang BUMN yang dikesankan terburu-buru sehingga hanya disiapkan kurang dari 20 hari. Undang-Undang IKN itu lebih panjang rupanya, itu 40 hari. Sehingga menjadi undang-undang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang BUMN yang disetujui dalam rapat DPR 4 Februari itu. Jadi proses legislasinya sekali lagi kurang melibatkan partisipasi publik yang luas, padahal ini menyangkut nasib bangsa dalam perekonomian nasional yang nilainya itu adalah sekitar 14.000 lebih ya triliun. Kemudian juga dengan adanya ekosistem politik ya, di mana para partai-partai sangat tergantung kepada sumbangan dari para pengusaha, sehingga yang dikhawatirkan terjadinya intervensi politik bagi independensi dan keuangan BPI Danantara, apalagi menjelang pemilu 2029. Oleh karena itu prinsip good corporate governance, adanya transparansi dan akuntabilitas publik menjadi syarat mutlak untuk memastikan program pengelolaan
BPI Danantara diambil berdasarkan kepentingan nasional dan bukan kepentingan pribadi dan politik praktis. Kemudian Undang-Undang BUMN hasil revisi yang telah disahkan DPR hingga sekarang belum bisa diakses oleh dalam lembaga negara. Dalam RUU ini termaklum dua hal yang waktu sebelum disahkan ada dua hal yang mencemaskan. Yaitu yang pertama kerugian yang dialami BPI Danantara yang berisiko gagal sehingga berdampak sangat besar terhadap BUMN dan keuangan negara dan berisiko harus dilakukan bailout oleh APBN. Hal ini tidak bisa dituntut tanggung jawab terhadap para pengelola. Tapi itu dibantah memang oleh Pak Ruslan. Tapi apakah yang di Undang-Undang BUMN hasil revisi itu memang betul-betul memang sudah dilakukan perubahan? Itu pertanyaan publik sekarang. Lalu proses pengelolaan BPI tidak dijadikan objek audit BPK dan pengawasan KPK. Jadi sekali lagi dua hal ini dibantah, tapi mudah-mudahan nanti begitu sudah masuk lembaran publik, lembaran negara dan diakses oleh publik, mudah-mudahan memang dua hal yang dikhawatirkan ini sudah direvisi. Gitu. Saya mohon kalau ahli hukum tata negara, apakah memungkinkan? Karena memang Tempo sudah menyampaikan bahwa itu ada dua hal yang mencemaskan itu masuk pada undang-undang yang sudah disahkan. Tapi apakah yang akhirnya masuk lembaran negara itu sudah dibatalkan? Kemudian ini yang bersifat korporasi dan teknokratis. Mungkin Pak Mas Wija bisa mohon menjelaskan. Saya juga tidak paham benar. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik itu, dan saya sendiri misalnya, apakah fungsi sosial BUMN, Public Service Obligation, PSO, dan CSR yang selama ini berjalan, dan banyak manfaatnya buat masyarakat itu akan tetap berjalan dengan BUMN yang ada. Karena menurut Presiden Prabowo dalam pidatonya mengatakan BPI, Danantara harus melakukan sinergi dengan BUMN, UMKM, dan koperasi. Apakah eksistensi BUMN yang asetnya itu di pool di Danantara, tapi BUMN existing itu masih tetap berjalan dengan fungsi PSO dan CSR ini? Ini pertanyaan. Lalu yang kemudian, apakah betul utang yang termasuk utang macet, utang-utang maupun utang yang macet perusahaan besar itu dianggap lunas? Ini ada pertanyaan kritis dari publik. Kemudian utang luar negeri BUMN yang menurut Saudara Misbahun dikatakan jumlahnya sekitar 8.500 triliun sekarang ini. Apakah akan tetap kewajiban BUMN yang ngutang, terutama BUMN karya? Dan apakah nanti tidak membebankan kepada APBN? Kemudian bagaimana format kemitraan Danantara dengan UMKM dan koperasi dari proyek-proyek Danantara? Konon ada sekarang ini menurut Presiden Prabowo sudah ada 20 bidang-bidang yang segera akan dibiayai. Konon dari 300 triliun hasil efisiensi, apakah itu hilirisasi tambang, mineral, agro maritim, EBT, dan lain sebagainya. Apakah ada jaminan benar-benar kemitraan Danantara proyek-proyek ini dengan UMKM dan koperasi? Apalagi nanti tiba-tiba Danantara melibatkan mitra dengan asing. Padahal itulah yang rakyat bisa rasakan kalau Danantara bisa berperanan dan kemudian merealisasikan proyek yang sementara sekitar 300 triliun itu dengan proyek-proyek yang katanya 20 bidang itu. Kalau ada kemitraan dijalankan, maka itulah yang mungkin bisa bermanfaat langsung ke masyarakat, ke pemerintah daerah di mana ada proyek-proyek itu dijalankan. Tapi apakah jaminannya itu dalam bentuk apa? Apakah undang-undang ataukah peraturan di bawahnya? Seberapa jauh itu bisa dilaksanakan dengan konkret? Nah, kalau
Danantara ini tidak diaudit oleh BPK dan tidak diawasi oleh KPK, maka akan terjadi resiko penggunaan dana dan korupsi. Misalnya penyalahgunaan dana investasi karena tidak ada mekanisme pemeriksaan yang ketat. Mental korupsi semua pejabatnya. Korupsi atau konflik kepentingan. Misalnya pejabat Danantara mengalokasikan dana ke proyek atau perusahaan yang menguntungkan pihak tertentu tanpa pertimbangan bisnis yang objektif. Kurangnya transparansi dan keputusan investasi sehingga publik tidak mengetahui bagaimana aset negara dikelola. Kemudian yang kedua, potensi kerugian negara yang tidak terdeteksi. Tanpa audit BPK, kerugian investasi atau penyalahgunaan dana bisa luput dari pemantauan. Jika ada pengelolaan buruk atau keputusan investasi yang salah, tidak ada mekanisme resmi yang bisa mengaudit dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang ketiga, dampak terhadap kepercayaan investor dan pasar. Yang itu justru sangat diharapkan investor asing dan nasional bisa masuk ke proyek-proyek di Danantara. Jika Danantara tidak diaudit oleh lembaga negara yang kredibel, investasi asing dan swasta bisa meragukan transparansi dan tata kelola lembaga ini. Hal ini bisa menurunkan itu sendiri. Maka belajarlah dari temastik Singapura seperti yang sering diulang-ulang oleh para ahli. Kemudian risiko sistem asetnya dikelola oleh Danantara. Jika ada kebijakan yang tidak sehat, misalnya penggunaan aset BUMN untuk menutup kerugian, maka bisa mengancam stabilitas perusahaan BUMN dan berujung pada krisis keuangan nasional. Kesimpulannya bahwa apabila Danantara tidak diaudit oleh BPK dan tidak diawasi KPK, akan menjadi risiko besar bagi negara, sehingga solusinya setidak-tidaknya harus ada mekanisme pengawasan independen yang kredibel. Kalau kita, publik, sebenarnya lebih mengharapkan BPK dengan BPKP. Dan pengawasan KPK tentu saja. Minimal perlu ada laporan publik berkala terkait investasi dan pengelolaan aset. Ini adalah masih berisiko sebenarnya. Nah, terakhir ini karena yang sering kali digaungkan oleh publik adalah adanya kekhawatiran seperti terjadinya skandal korupsi One MDB itu yang melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Razak di Malaysia yang kira-kira uang yang hilang itu 50 triliun dan 70 kembalinya hanya 20. Itu pun dideteksi oleh investigasi lembaga internasional dari Amerika, bukan oleh pengadilan atau lembaga hukum di Malaysia. Jadi saya kira bisa dibaca ini dan saya kira banyak publikasi dan saya akhiri saja khawatir terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Prof. Didin yang sudah memaparkan materinya ataupun pandangannya mengenai BPI Danantara.